Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Para sahabat Sang Sabda yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah dan juga pesta Yesus dibaptis harus dilihat dalam sebagai peristiwa kemanusiaan. Ayahnya Yosef dan Maria sebagai seorang yang saleh, mereka menghantar Yesus ke Bait Allah untuk dikuduskan. Mereka membawa Yesus untuk dipersembahkan di Bait Allah untuk disucikan. Di dalam kitab suci dikatakan semua anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Hal ini digambarkan secara jelas di dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Anak sulung atau hewan sulung yang dilahirkan dari kandungan oleh Allah diminta untuk dikuduskan, dan bahkan Tuhan mengatakan mereka yang adalah buah sulung itu milik Tuhan. Yesus dipersembahkan di Bait Allah adalah contoh bagi kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Di dalam Matius bab 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan memandang Allah. Dalam Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini digambarkan dua tokoh yang selalu ada di Bait Allah, yakni Simeon dan Hana. Simeon yang sudah lanjut usia itu, dan juga Hana yang bertahun-tahun ada di Bait Allah, mengalami peristiwa Kairos, peristiwa yang sangat berahmat ketika mereka bertemu dengan Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Simeon bahkan dengan kegembiraan yang meluap-luap mengatakan, Tuhan, sekarang biarlah hambamu berpulang dalam damai. Demikian juga dengan Hana, nabi perempuan itu. Ia yang telah berdoa dan berpuasa bertahun-tahun di Bait Allah mengalami saat-saat yang menyelamatkan, mengalami Yesus, anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus umat manusia. Keduanya sangat bersukacita, sangat bergembira. Para sahabat Sang Sabda yang terkasih, apa makna peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah bagi kita zaman ini? Gereja, tempat kita merayakan ibadat dan ekaristi, bisa menjadi tempat Kairos, di mana kita mengalami Allah yang menyelamatkan. Kita bertemu dengan Yesus yang diutus Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan kita bisa hidup di dalam kekudusan. Hanya kekudusanlah yang bisa menghantar kita untuk memandang Allah dari muka ke muka. Karena itu Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 12 ayat 1 dan 2 menegaskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang sempurna. Para sahabat,
Sang Sabda yang terkasih, semoga kita tidak jemu-jemunya merayakan Ekaristi sekurang-kurangnya pada hari Minggu. Kita bertemu dengan Yesus yang selalu hadir teristimewa di dalam Ekaristi Kudus. Kita bertemu dengan Dia yang menjadi sumber kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini, tetapi menjadi jaminan untuk keselamatan yang kekal, yakni memandang Allah di rumah Bapanya di surga. Tuhan memberkati, selamat berjalan bersama Sang Sabda.